Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Malam, Pak. Ya, terima kasih Jonathan. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Mungkin kita semua udah tahu tentang kondisi beberapa kota di Indonesia ya. Mungkin kalau teman di Batam, semoga masih aman-aman semuanya. Ya, kondisi COVID lagi naik banget ya. Kebetulan saya di Tangerang, Jakarta. Di sini juga sangat tinggi, sehingga harapannya teman-teman semua tetap bisa menjaga kesehatan, tetap mematuhi peraturan kesehatan, ya. Dan tentu saja kita semua dilindungi untuk tetap sehat selalu ya. Kita masuk ke pertemuan kelima di malam hari ini. Nanti di akhir saya akan jelaskan sedikit teman-teman mengenai proyek teman-teman ke depan, supaya teman-teman sudah mulai prepare, sudah mulai mempersiapkan tentang proyek UTS-nya, kemudian dengan UAS-nya juga. Karena semester pendek ini waktunya pendek ya, jumlah pertemuan sama, cuma karena waktunya pendek, jadi supaya teman-teman juga bisa ngatur waktu dan harapannya kita semua bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Itu harapannya adalah di situ ya, teman-teman semua. Sebelum saya masuk ke ke materi pada malam hari ini, beberapa waktu lalu saya mungkin share info di Microsoft Teams ya, tentang sebuah acara tanggal 26 dan 27, itu Festival Wujud Mimpi. Ya kebetulan panitianya, beberapa panitianya mayoritas itu adalah teman-teman alumni mahasiswa saya dulu. Dan menurut saya itu acaranya sangat relevan dan sangat menarik juga bagi teman-teman semuanya, terutama teman-teman ketika meniti karir ke depannya, profesi-profesi apa yang bisa menjadi gambaran atau menjadi tujuan atau mungkin harapan mimpi teman-teman semua, terutama terkait di teknologi informasi. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi jika teman-teman ada waktu, mungkin bisa mengikuti kegiatan tersebut. Nanti bisa dibuka di Microsoft Teams ya, bisa dilihat linknya seperti apa, pendaftarannya seperti apa. Itu seharusnya berbayar teman-teman, cuma kemarin saya udah minta ke mereka, kita dari khusus anak-anak UIB juga mendapatkan fasilitas gratis. Jadi teman-teman bisa ikut acara tersebut secara gratis, mau ikut full juga boleh, mau ikut beberapa sesi juga boleh. Nanti teman-teman bisa lihat di acaranya, mungkin pengen tahu tentang profesi apa di bidang IT apa, ya kan nggak perlu semuanya ya, jadi teman-teman bisa memilih beberapa rangkaian acara yang ada. Dan itu saya yakin bisa bermanfaat juga bagi teman-teman semua. Jadi mungkin itu harapannya teman-teman bisa ikut acara tersebut, dan saya yakin itu bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan itu teman-teman. Nah, saya mau share screen terlebih dahulu sebentar. Ya, semoga sudah terlihat ya. Jadi minggu ini kita materi besarnya adalah bercerita tentang identifikasi resiko ya teman-teman semua. Jadi karena materinya cukup panjang, saya bagi menjadi 2 bagian ya. Jadi identifikasi rasio yang pada hari ini dan juga pada hari Rabu nanti. Nah, di sini kita akan berbicara mengenai bagaimana kita mampu
melakukan yang namanya identifikasi rasio. Ya, bagaimana kita mampu mengidentifikasi resiko-resiko apa saja yang terjadi, dan nanti saya akan tunjukkan beberapa metode yang bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman ingin melakukan potensi-potensi resiko apa yang akan terjadi ke depannya. Gitu. Terutama ketika teman-teman mungkin suatu saat atau mungkin saat ini sedang mengerjakan sebuah proyek, atau di dalam pekerjaan di kantornya mengerjakan sesuatu hal, memimpin perencanaan di kantornya atau di organisasinya. Nah, ketika teman-teman memikirkan perencanaan ke depan atau memikirkan apa yang harus dilakukan ke depannya misalnya, nah teman-teman pasti tidak lepas dari yang namanya bagaimana teman-teman memikirkan resiko-resiko apa yang akan terjadi. Ya. Nah, di sini malam hari ini akan saya berikan beberapa metode yang nanti teman-teman bisa dalami, yang nanti teman-teman bisa bisa memfokuskan atau mengelaborasi lagi tentang penggunaan berbagai macam metode tersebut. Harapannya metode tersebut dapat digunakan untuk bisa melihat potensi-potensi resiko apa yang akan dilakukan gitu ya. Nah, itu harapannya seperti itu. Nah, mungkin ini ada kaitannya teman-teman dengan apa yang terjadi pada saat ini gitu ya. Kalau teman-teman baca berita, tadi juga sempat saya singgung di awal, beberapa kota itu kenaikannya COVID udah luar biasa gitu ya. Terutama yang ada di Pulau Jawa. Dan salah satu ketakutan terbesar adalah ketika terjadi seperti yang ada di India gitu ya. Nanti mungkin kalau teman-teman lihat dari YouTube bagaimana kondisi chaos-chaos yang terjadi di India itu terkait dengan pertumbuhan COVID yang luar biasa. Itu yang ditakutkan, teman-teman. Namun sebetulnya apakah hal ini tidak antisipasi sebelumnya mungkin oleh pemerintah atau siapapun gitu ya. Dan menurut saya ini juga salah satu akibat dari resiko ketika beberapa hal atau bisa dibilang peraturan mungkin tidak ditegakkan secara ketat misalnya. Nah, ini bisa jadi dampak yang terjadi. Ya, ini bayangan saya ya. Karena kan kalau ketika kita bicara pengetatan peraturan itu pasti dampaknya besar ya, dan pasti akan memiliki sebuah resiko-resiko yang terjadi. Nah, itu sebagai contoh seperti itu. Nah, kenapa sih penting kita mengidentifikasi sebuah resiko? Jadi di sini adalah sebuah tahap, teman-teman. Ini ada sebuah tahapan, sebuah langkah bagi teman-teman semua. Bagaimana teman-teman semua di sini menemukan, ya, teman-teman mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi, menemukan, menggambarkan ataupun memetakan, ya, resiko-resiko apa yang akan terjadi. Nah, ini pentingnya di sini. Jadi, apapun mungkin kalau saya ulang lagi highlight dari beberapa pertemuan sebelumnya, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, pasti akan mengandung yang namanya resiko. Nah, sekarang istilahnya bagaimana kita mampu meminimalisasi resiko tersebut. Ya. Dan mungkin ada satu bagian yang mungkin tidak sempat saya sampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya, dalam mengambil resiko atau mengidentifikasi resiko, secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh karakter atau sifat daripada manusia itu sendiri. Mungkin teman-teman pernah baca ya, saya tidak expert di bidang psikologi, tapi di beberapa bagian psikologi itu mengatakan ada orang yang memang mengambil resikonya besar, take risk gitu ya. Ada orang yang tidak berani mengambil resiko atau kurang berani mengambil resiko. Itu sebetulnya ada semacam kayak bukan gap ya, tapi semacam ya
bisa dibilang range gitu ya, posisi kita ada di mana. Dan itu secara tidak langsung berpengaruh juga kepada langkah atau tahapan yang akan diambil ya. Jadi sama juga ketika kita mau melakukan sebuah investasi ya, ada high risk high return, resikonya besar pasti pendapatan yang didapat juga besar. Ada yang resikonya kecil, tentu saja pendapatannya juga kecil. Jadi itu sebetulnya menjadi salah satu langkah awal di dalam mengidentifikasi resiko tersebut ya. Jadi ketika kita tahu menjelaskan perkiraan apa yang akan terjadi, nah disitulah yang dinamakan dengan identifikasi resiko. Nah, ketika di dalam identifikasi resiko teman-teman semua, nanti itu akan menghasilkan sebuah list gitu ya, sebuah daftar resiko-resiko apa yang akan terjadi. Ya. Resiko-resiko apa saja yang mungkin bisa mampu mengganggu proyek kita dalam konteks kita bicara masalah organisasi atau perusahaan, bagaimana itu bisa mengganggu atau bahkan bisa menghentikan resiko pekerjaan kita ya. Dan di sini yang kita fokuskan adalah mengidentifikasi resiko, bukan mencari sebuah peluang ya. Karena resiko itu menjadi sebuah hal yang penting di dalam analisis awal. Nah, mungkin sebagai contoh seperti ini. Teman-teman membuat sebuah sebuah proyek, atau nggak usah, kita nggak ngomong proyek ya, ketika kita naik motor bertujuan kita pengen pulang kampung naik motor dengan jarak 100 kilo misalnya seperti itu ya, kita harus memperhitungkan di sana. Yang pertama resiko bagaimana dengan bensinnya ya, karena kita perjalanan jauh 100 kilo naik motor, kita harus tahu titik-titik mana pom bensin itu ada. Sebagai contoh mungkin kayak gitu. Sehingga kita bisa tahu kapan kita mengisi bensin, kapan kita kita lewat pom bensinnya, misalnya seperti itu. Karena kalau kita salah ya bisa jadi nanti kita kehabisan bensin jalan. Itu poin pertama misalnya. Terus mengidentifikasi risiko bagaimana tentang mesin motor kita ya. Kita cek dulu supaya kita mampu meminimalisasi risiko kerusakan pada mesin. Misalnya mau di jalan. Terus kita cek dulu misalnya tekanan ban supaya tidak bocor di tengah jalan. Tidak hanya dari sisi mesinnya, tapi kita juga mampu mengidentifikasi diri kita. Ya, helm yang kita gunakan supaya ketika mohon maaf misalnya jaga-jaga terjadi jatuh atau apapun, kita masih tetap safety terjaga, termasuk kesehatan kita segala macam. Hal-hal seperti itu sebetulnya saya yakin teman-teman sering melakukan hal tersebut. Nah, itulah yang dinamakan dengan mengidentifikasi sebuah resiko ya yang terjadi pada diri kita. Nah, tahapan-tahapan seperti itulah yang bisa kita bawa, yang kita bisa dorong ketika kita berada di dalam sebuah organisasi. Sebetulnya prosesnya kurang lebih sama. Ya. Dan saya yakin teman-teman setiap teman-teman melakukan sebuah tindakan, pasti teman-teman akan memikirkan resiko-resiko apa saja yang akan terjadi pada diri teman-teman. Nah, kurang lebih sama hal tersebut dengan ketika teman-teman berada dalam sebuah organisasi. Nah, itulah background-nya kenapa di sini penting sekali kita mampu mengidentifikasi resiko tersebut. Nah, ini ada beberapa tahapan. Ini bukan tahapan, beberapa metode. Ya, ini mungkin metode ada sekitar 7 yang bisa saya sampaikan. Tapi apakah ada metode lain? Banyak. Ya. Jadi ini metode yang akan saya sampaikan kepada teman-teman supaya nanti teman-teman bisa menggunakan at least salah satu dari metode yang ini atau mungkin bisa menggunakan metode-metode yang lain. Yang pertama metodenya adalah brainstorming atau brainwriting. Kemudian resiko yang kedua adalah namanya DLP teknik. Kemudian ada interviewing, yang kemudian ada root cause identification, ada SWOT analysis,
ada assumption analysis, dan terakhir ada diagramming teknik. Jadi metode yang bisa teman-teman gunakan atau tools yang bisa teman-teman gunakan di dalam melakukan identifikasi resiko-resiko. Ya. Kita coba bahas dulu yang pertama, ya, brainstorming. Nah, ini mungkin paling banyak yang dilakukan oleh berbagai orang. Ya, jadi ya, brainstorming itu sama aja dengan teman-teman duduk bersama, ya, beberapa orang dalam satu kelompok misalnya duduk bersama berdiskusi, ya, memberikan pendapat satu sama lain, kemudian mencari sebuah ide, mencari sebuah permasalahan, gitu ya, ataupun ya bersama-sama memikirkan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam sebuah proyek sampai kepada dengan resiko-resiko apa saja akan terjadi. Istilah brainstorming itu sudah sangat lama, ya, itu bukan sebuah istilah yang baru. Itu dipopulerkan oleh Alex Osborne pada tahun 1953. Dan ini paling banyak sekali digunakan. Ya, ini lebih istilahnya bahasa Indonesianya lebih ke diskusi lah sebetulnya. Ya, diskusi, jadi masing-masing namun di sini masing-masing personil atau masing-masing anggota memberikan pendapatnya, gitu ya. Nah, namun apalagi di dengan situasi pandemi seperti ini, ya, ataupun berdasarkan analisis psikologi yang ada, brainstorming ini ternyata memiliki banyak kelemahan, ya, terutama kembali kepada manusianya, ya. Jadi ketika dalam sebuah kelompok, ya, ada orang yang mendominasi misalnya. Ada orang yang mendominasi sehingga dia ketika diskusi dia mendominasi diskusinya, mengelit segala macam, dan di dalam kelompok tersebut ada orang yang mungkin secara sifat dia lebih introvert dan dia lebih diem. Biasanya orang-orang yang diem atau biasanya orang yang tidak berani mengeluarkan pendapat, itu dia tidak akan mampu bersuara. Sehingga pendapatnya mungkin hanya di dalam hati saja. Nah, sehingga kalau terjadi seperti itu biasanya itu akan yang keluar itu adalah hasil satu orang, bukan hasil brainstorming bersama. Ya. Brainstorming ini akan cukup baik, ya, ketika dalam satu tim semua anggotanya memiliki kesepahaman yang sama, memiliki karakter yang juga mampu menyuarakan pendapat yang sama. Ya. Tapi kalau yang banyak ada beberapa yang diem itu akan susah. Dan terkadang dampak kelanjutannya adalah emosi. Ya. Ya, mungkin kita pernah tahu ketika ada diskusi akhirnya memicu sebuah emosi jadi berantem. Nah, itu adalah berbagai dampak yang mungkin dihasilkan oleh brainstorming. Walaupun brainstorming sebetulnya itu ada sebuah metode sederhana yang mampu digunakan. Nah, namun ini bisa mampu diatasi teman-teman dengan namanya adalah brainwriting. Ya, apalagi dengan situasi pandemi seperti ini, gitu ya, brainwriting itu semakin cocok digunakan. Mungkin saya pernah menggunakan konsep brainwriting ini ketika saya lupa kelas Technopreneur kalau saya tidak salah. Ketika saya menggunakan aplikasi Jamboard, saya minta teman-teman mengambil sticky note misalnya, terus teman-teman memberikan pendapatnya satu-satu, terus digeser-geser gitu ya. Itu salah satu bentuk aplikasi dari brainwriting. Atau mungkin saya pernah pakai semacam polling misalnya, itu juga salah satu bentuk brainwriting. Nah, kenapa ini bisa menjadi solusi atau menjadi jawaban dari permasalahan yang terjadi di brainstorming? Karena di sini setiap orang bisa mengeluarkan pendapatnya melalui visual atau melalui tulisan. Ya, jadi istilahnya siapapun kita berani ngomong apa enggak, kita pasti akan bisa mengeluarkan pendapat kita melalui tulisan. Ya, dan nanti akan ada satu koordinator atau satu orang yang mengelompokkan idenya menjadi satu, dikelompokkan, sehingga dia mampu membuat sebuah kesimpulan. Dan ini menjadi satu solusi
bagi diskusi-diskusi yang ada, ya. Daripada kita berantem kasarannya, mengeluarkan pendapat yang terkadang tidak mampu menghasilkan sebuah keputusan, brainwriting bisa menjadi sebuah solusi. Dan ini sangat cocok sekali ketika digunakan di dalam diskusi secara digital. Tapi agak sulit kalau digunakan untuk orang yang begitu banyak, ya. Jadi sebetulnya ini ada berbagai macam, pasti akan ada plus minusnya di sini. Ya. Dan sekarang sudah banyak aplikasi yang terkait dengan brainwriting, ada Google Jamboard dan sebagainya, dan itu bisa teman-teman gunakan ketika diskusi. Jadi nanti mungkin ketika teman-teman ada sebuah proyek, ini pun bisa digunakan. Ya, Google punya aplikasi Google Jamboard yang teman-teman pernah coba, itu cuma pakai sticky note, ya. Jadi minta pendapat apapun, nah itu siapapun dalam anggota kelompok bisa mengeluarkan pendapatnya. Nah, metode kedua itu adalah Delphi teknik, ya. Ini biasanya banyak digunakan untuk organisasi, ya. Jadi memang ini metode cukup lama, ya. Jadi di sini bagaimana dia mengelompokkan struktur-struktur atau bagian-bagian yang ada di dalam sebuah organisasi ataupun sebuah perusahaan. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini ada organisasi, dia kelompok-kelompokkan menjadi fungsi dan tanggung jawabnya. Nah, di sana akan ada satu ataupun dua leader di dalam kelompok tersebut. Jadi yang warna orange itu ada leadernya dan dia akan memimpin atau melakukan lead di dalam kelompok tersebut. Nah, ini member-membernya yang warna biru. Dan masing-masing ini nanti akan memberikan pendapatnya di sini, ya, satu-satu, dan ini akan dianalisis di sini, ya. Jadi ini istilahnya biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok besar. Dia membagi kelompok-kelompok kecil sesuai dengan tugas dan fungsinya. Nah, kelompok-kelompok kecil itu nanti di dalam kelompok tersebut akan ada yang mengelit. Nah, itu mereka akan berdiskusi dalam kelompok-kelompok kecil. Kemudian mereka menghasilkan segala sesuatu output di sana, ya, dan itu akan dijadikan bahan untuk membuat sebuah kesimpulan. Atau misalnya kalau kita konteksnya adalah manajemen resiko, ya, kita bisa membaginya misalnya ini resiko yang terjadi pada sisi manusia, misalnya kelompok satu, kelompok kedua itu resiko yang terjadi secara teknologinya, kemudian kelompok ketiga teknologi secara eksternal misalnya, atau keuangan, kita bagi-bagi satu-satu, dan di setiap kelompok itu ada orang yang benar-benar paham atau expert di bidangnya. Mungkin ada memang orang teknologi, dia benar-benar paham secara teknologi, dan di dalam kelompok tersebut akan ada beberapa orang yang akan mendiskusikannya. Apakah di dalam kelompok tersebut akan menggunakan teknologi yang lain, itu bisa jadi seperti itu. Dan masing-masing kelompok itu akan membuat sebuah hasil kesimpulan dari resiko-resiko apa yang terjadi, dan itu akan dibuat menjadi sebuah list bersama. Nah, itu gambarannya untuk Delphi teknik. Kemudian yang ketiga, metode yang ketiga itu adalah metode interviewing. Ya, di sini ya sesuai dengan namanya teman-teman, ini lebih dalam konsepnya adalah wawancara, di mana ada pewawancara dan ada yang diwawancarai, kiranya ya. Ada yang melakukan wawancara dan ada yang diwawancarai. Nah, konteks ini adalah lebih kepada biasanya interview ini dilakukan oleh orang yang memang ingin menggali, ya, apa yang pengen dilakukan. Jadi misalnya di dalam sebuah organisasi ada satu divisi yang memang dia memegang, kalau kemarin kita seperti lihat ada sebuah unit yang memang menghandle divisi resiko misalnya. Nah, itu pasti ada. Atau divisi evaluasi atau audit misalnya. Nah, audit itu dia pasti akan melakukan wawancara, akan melakukan interview kepada orang-orang yang dipilih, entah stafnya, entah bosnya,
entah pokoknya siapapun yang terlibat. Nah, dari hasil wawancara tersebut nanti akan dibuat sebuah kesimpulan. Jadi misalnya saya adalah orang yang bekerja sebagai audit, ya audit internal di sini konteksnya teman-teman ya, audit internal ya. Kemudian saya ingin menganalisis resiko apa yang akan terjadi ke depannya. Ya, apa yang saya lakukan? Saya akan datang ke masing-masing divisi. Saya datang misalnya ke divisi keuangan, gitu ya. Terus saya wawancarai mulai dari atasannya, karena atasannya yang mungkin yang lebih tahu tentang perencanaan atau strateginya, kemudian middle-nya, manajernya, atau sampai staff-nya. Setelah dari sana, saya akan pindah juga misalnya ke divisi marketing misalnya, terus ke divisi IT dan sebagainya. Tidak perlu kita melakukan semua wawancara, tapi setidaknya kita mencari orang yang memang mewakili, ya, mewakili segmen-segmen di dalam bagian tersebut. Nah, itu wawancara. Dan wawancara ini bisa digunakan untuk berbagai macam hal. Teman-teman ketika ingin menggali informasi juga butuh wawancara. Nanti teman-teman menganalisis kebutuhan untuk sebuah proyek juga melakukan wawancara. Membuat sebuah proses pengumpulan data juga melakukan wawancara dan sebagainya. Jadi wawancara itu sebuah proses yang menurut saya cukup penting. Ya. Dan yang keempat itu adalah root cause identification. Ya. Nah, kalau teman-teman ingat di dalam mata kuliah entrepreneurship misalnya, di situ salah satu materinya kan adalah bagaimana kita mampu mengidentifikasi masalah. Konsep itu sebetulnya hampir sama dengan bagaimana kita mengidentifikasi resiko. Ketika kita berbicara sebuah masalah atau sebuah resiko, kita harus tahu dulu, ya, resiko ini adalah resiko yang hanya tampak luar saja, yang kita bisa katakan dengan simptom, ya, atau resiko ini istilahnya itu terjadi karena suatu hal namanya problem, atau kita sampai kepada akar-akarnya. Nah, di sini kan tugas kita untuk melakukan kenapa resiko itu terjadi. Sebagai contoh, saya ambil contoh tadi misalnya naik motor tadi misalnya. Wah, ternyata untuk simptomnya yang terlihat misalnya adalah wah ini olinya habis gitu ya. Nah, bukan olinya habis, olinya bermasalah misalnya, olinya bocor atau bagaimana, atau mesinnya ngadat misalnya. Nah, kita harus tahu dulu kenapa sih mesin ini ngadat, ya. Kenapa mesin itu motor kita tidak bisa berjalan dengan baik. Kita harus flashback dulu ke belakang, balik ke belakang. Oh, ternyata olinya nggak pernah diganti, gitu ya. Oh, ternyata motor kita tuh tidak pernah melakukan perawatan, ya, tidak pernah diservis. Nah, itulah yang dinamakan dengan problem dan cost. Jadi kita harus tahu dulu akibat-akibat yang terjadi ini kenapa sebetulnya. Ya, kenapa ini tidak bisa terjadi. Nah, sebagai contoh lagi misalnya, wah kenapa program ini kok ternyata tidak bisa berjalan dengan baik, ya. Padahal ini program dibuat dengan sangat bagus segala macam, tapi program ini kenapa tidak bisa berjalan dengan baik. Dan kita harus melihat, kita lihat lagi ke belakang. Apakah program yang kita ciptakan itu sudah sesuai belum ya dengan konsumennya? Apakah ternyata konsumennya tidak paham? Apakah konsumennya ternyata tidak bisa menggunakan, misalnya seperti itu. Jadi kita harus balik dulu ke belakang istilahnya untuk mengetahui penyebab-penyebab apa yang terjadi. Nah, itu dinamakan root cause. Dan ketika kita sudah tahu penyebab-penyebab apa yang akan terjadi, kita bisa melakukan tahapan solusinya. Apakah solusinya adalah sampai ke simptom saja, apakah solusinya sampai ke problem, atau sampai ke akar-akarnya, mana yang pengen kita pilih. Nah, di sini itu tugasnya itulah yang dimaksud dengan root cause identification.
Ya. Untuk bisa mengetahui root cause identification, kita bisa menggunakan satu metode lagi di dalamnya, namanya fishbone. Ya, jadi fishbone. Jadi ini di sini fishbone itu seperti ikan, gitu ya, sesuai dengan namanya fish. Dan itu ikan tuh punya duri-duri yang banyak. Nah, duri itu bisa dibilang sebagai root cause-nya. Jadi ini output akhirnya, misalnya hasil foto kabur, ya. Ini sebabnya apa? Apakah kameranya, apakah memang penggunanya, atau lingkungannya, atau memang tekniknya. Dan ini root cause-nya. Oh, rasanya kotor, rasa tidak sesuai, tangan bergetar, segala macam. Nah, ini penyebab-penyebab yang terjadi. Nah, ini yang terlihat. Ya, kita tidak bisa mengandalkan segala sesuatu yang terlihat saja atau output akhirnya. Tapi kita harus tahu ini sumbernya dari mana ya. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini diperlukanlah masing-masing ada di sini. Nah, itulah yang dinamakan dengan root cause identification. Kemudian metode selanjutnya, ini yang kelima kalau saya tidak salah ya. Ini metode yang paling banyak juga digunakan. Dan itu di bidang apapun, tidak hanya di resiko, untuk menciptakan sebuah strategi, ya itu juga bisa digunakan metode ini. Yaitu yang dinamakan dengan SWOT analysis. Ya, mungkin teman-teman pasti pernah mendengar dan pasti pernah juga menggunakannya gitu ya. Dan ini sebuah metode yang bisa dibilang one for all gitu kalau saya bilang ya. Karena ini satu metode analisis yang bisa digunakan untuk apapun. Ya, sesuai dengan namanya, ya itu adalah singkatan dari strength, weakness, opportunity, dan juga threat. Jadi di sini kita bisa mencari kekuatan dari kita seperti apa, kelemahan dari kita seperti apa yang bisa menjadi sebuah peluang dan ancaman. Ya. Dan ini sebetulnya orang banyak ini kan gampang gitu ya. Tapi sebetulnya kalau untuk mengisinya kita harus betul-betul harus paham apa-apa saja yang terjadi. Kita coba bahas satu persatu dulu. Kita bahas strength ya. Di sini adalah apa yang menjadi kekuatan dari organisasi kita. Apa yang menjadi kekuatan dari perusahaan kita. Ya, kita tuh kuat di mana sih? Nilai jual perusahaan kita ada di mana? Value perusahaan kita ada di mana? Ya. Kenapa sih orang mau datang ke perusahaan kita? Kenapa orang mau menggunakan servis atau layanan dari perusahaan kita? Kenapa orang mau manggil saya ya? Misalnya. Jadi ini lebih kepada kekuatan yang ada di diri kita. Bukan kita over berlebihan, tapi kita harus melihat ini loh yang menjadi kekuatan kita yang menjadi nilai jual kita. Ya, secara bisnis. Ya. Yang paling aneh adalah ketika kita tidak mampu mengidentifikasi kekuatan kita, ya itu yang saya bilang agak cukup aneh. Ya. Makanya kadang-kadang istilahnya ketika saya diskusi, saya selalu akan bertanya istilahnya apa sih yang menjadi kekuatan kalian? Nah, itu tujuannya dari situ. Apa sih yang menjadi kekuatan dibandingkan dengan perusahaan yang lain misalnya? Apa yang menjadi kekuatan dibandingkan dengan kompetitor misalnya? Itu masuk pada strength. Kemudian yang kedua adalah weakness. Ya. Di sini istilahnya kita harus mengakui apa sih yang kompetitor kita lebih baik dari kita misalnya. Atau kita punya keterbatasan yang kita miliki. Ya, di sini bukan kita mengedepankan kelemahan, tapi kita melihat kebatasan-batasan yang mungkin bisa membuat kita tidak lebih baik daripada kompetitor kita. Modal kita kurang misalnya, tenaga kerja kita mayoritas generasi tua semua misalnya. Kemudian resource kita terbatas. Ya. Jadi beberapa hal yang memang kita identifikasi itu menjadi kelemahan kita. Kemudian peluang, yang ketiga. Peluang harus kita mampu identifikasikan. Karena kita harus melihat peluang-peluang ke depan seperti apa. Oh, dunia mengarah karena proyek kita digital, perusahaan kita digital,
dan dunia mengarah kepada dunia digital, nah itulah peluang kita. Misalnya seperti itu. Ya, di saat orang lain belum mulai, ya, saya sudah siap untuk mulai, misalnya. Ya, misalnya seperti itu. Ini contoh misalnya, saya ngambil dalam kasus contoh universitas terbuka misalnya ya. Nah, universitas terbuka mungkin dulu dipandang sebelah mata oleh banyak kampus misalnya, karena dia kampus jarak jauh kan istilahnya. Tapi di saat pandemi hadir, pandemi ada, ya mungkin bisa dibilang dia menjadi satu-satunya kampus yang sudah siap untuk pembelajaran jarak jauh. Karena ada atau tidak adanya pandemi, dia dia sudah melakukan hal itu, ya. Dan itu yang dijadikan peluang oleh dia. Misalnya seperti itu, contohnya misalnya. Ya, jadi kita bisa melihat ketika kita bicara peluang, hal yang harus kita perhatikan adalah kita harus tahu eksternal kita seperti apa. Bagaimana tantangan secara dari luar, tantangan global seperti apa, sehingga kita bisa mengidentifikasi peluang-peluang ke depan. Kemudian threat, ancaman. Ya, ini ancaman biasanya bisa dari dalam diri perusahaan atau dari dalam luar perusahaan. Ancaman teknologi, ancaman COVID seperti saat ini, ancaman kesehatan, ya, ancaman banyaknya nanti akan ada PSBB lagi, misalnya lockdown, peraturan pemerintah misalnya. Nah, itu ancaman juga. Kalau dalam organisasi ancamannya apa? Ya ancamannya, wah ternyata kemampuan tim kita masih tidak cukup baik misalnya, dan itu bisa ditingkatkan. Terus kemudian ancaman berikutnya adalah ini generasi muda, generasi yang tua semakin banyak, ya itu bisa menjadi ancaman, ya. Jadi sebetulnya ini adalah masalah sudut pandang. Apapun yang teman-teman temukan, ya itu bisa masuk kepada 4 bagian ini. Bisa strength, bisa weakness, bisa opportunity, bisa threat. Bahkan ada sudut pandang yang berbeda. Ada orang yang menganggap segala sesuatu statement itu adalah peluang, tapi ada juga orang yang menganggap itu sebagai ancaman. Ya. Itu sebetulnya lebih kepada bagaimana kita melihat sudut pandang tersebut. Nah, nanti akan jadinya seperti ini. Kita sudah identifikasi strength, kita sudah weakness, SWOT ya, untuk opportunities dan threat. Kemudian kita bisa menyusun sebuah strategi. Nah, strateginya ini ke sini gitu ya teman-teman ya, SO dan WO, kemudian ST, kemudian WT. Dan akhirnya kita bisa menganalisis kesimpulan yang ada di sana. Itu tujuannya untuk SWOT analysis. Kemudian ada yang namanya assumption analysis. Nah, ini lebih bagaimana kita mengidentifikasi atau melist ya asumsi-asumsi apa yang akan terjadi. Ya. Walaupun terkadang validitasnya atau kemungkinannya belum terjadi karena namanya juga asumsi. Nanti ini biasanya tahapan ini ketika menggunakan metode asumsi analisis itu biasanya membutuhkan eksplorasi lebih lanjut karena titiknya atau stepnya masih berupa asumsi. Jadi asumsi itu bisa benar dan asumsi itu pun bisa salah. Kita bisa menggunakan tabel seperti ini, ya. Jadi kita bisa menuliskan asumsi-asumsi apa saja yang bisa terjadi terkait resiko, ya. Kemudian bisa jadi ini terus kita coba cek ulang, ini mungkin nggak ya terjadi, ya, yes atau no misalnya. Kemudian berdampak nggak ya kepada proyek tersebut dan apakah itu bisa menjadi sebuah resiko, ya. Jadi lebih kita ini sama dengan seperti kita mencari ide. Kita tulis dulu sebanyak-banyaknya, terus kemudian kita akan pilih mana ide yang bisa dieksekusi atau tidak. Sama konsep berpikirnya. Di assumption analysis, kita tulis asumsi-asumsi sebanyak-banyaknya. Setelah kita list, kita cek apakah ini memang bisa terjadi asumsi-asumsi resiko tersebut, apakah ini memang bisa terjadi tapi tidak berdampak kepada proyek yang kita kerjakan, atau bisa jadi berdampak dan akan menimbulkan resiko apa. Itu kita coba list lagi. Ya.
Jadi itu akan menjadi sebuah tabel yang lengkap di sini. Nah, itulah yang dinamakan dengan assumption analysis. Kemudian yang terakhir metodenya adalah diagramic teknik. Jadi ini bagaimana kita mengidentifikasi resiko dengan menggunakan visual. Ya, jadi di sini dengan menggunakan model grafik. Ya, jadi tidak hanya sekedar tulisan, tapi menggunakan visual. Ya, atau menggunakan grafik sehingga bisa memudahkan. Contoh mungkin paling gampang bisa menggunakan mind map misalnya, itu juga salah satu contoh sederhananya. Di sini saya ambil contoh teman-teman tadi itu juga salah satu bentuk diagram teknik ya, yang tadi Fishbone dipakai di Fishbone tadi dipakai di dalam root cause identification, dan itu ternyata menjadi satu contoh juga untuk diagramming teknik ya. Kemudian kita bisa menggunakan semacam flowchart ya, flow diagram itu untuk bisa mengidentifikasi ini loh proses-proses apa yang terjadi, terus kita bisa melihat potensi resikonya itu ada di mana. Nah, ini juga bisa kita gunakan di dalam melakukan proses flow diagram. Dan yang contoh terakhir itu adalah dengan menggunakan influence diagram. Jadi kondisi sebuah risiko mempengaruhi yang lain, resiko mempengaruhi tahapan-tahapan yang lain sebagai contoh seperti itu. Nah, teman-teman, jadi contoh yang lain dari diagramming teknik itu contohnya adalah bisa juga mirip yaitu mind map. Ya, itu juga cara berpikir. Itu juga bisa teman-teman gunakan di dalam mengidentifikasi resiko. Nah, jadi tadi saya sudah jelaskan, teman-teman, saya sudah sampaikan kepada teman-teman, ini ada 7 teknik, ada 7 metode, ada 7 tools yang bisa teman-teman gunakan di dalam identifikasi resiko. Baik di dalam identifikasi resiko pribadi, baik di dalam melakukan identifikasi resiko dalam sebuah organisasi misalnya, ataupun identifikasi resiko ketika teman-teman di sini melakukan sebuah proyek. Ya, itu yang bisa teman-teman lakukan. Mana yang lebih baik? Tidak ada yang lebih baik. Itu tergantung kepada pendekatan kita. Itu tergantung kepada mana yang lebih nyaman dengan kita. Dan apakah mungkin bisa dikembangkan lebih dari satu metode? Sangat mungkin. Ya, bisa saja kita gunakan combine, ya, kombinasi metode A dengan metode B. Ya, itu juga bisa dilakukan. Dan memang masing-masing metode atau masing-masing tools ini itu memiliki, bisa dibilang memiliki keunikan, memiliki kekhasan tersendiri. Ya, bagaimana caranya kita tahu ya? Kita tentu saja harus mencobanya. Ya, tadi kita bisa mencobanya mana yang lebih mudah, ya, mana yang lebih sesuai dengan organisasi kita, mana yang lebih sesuai dengan proyek yang sedang kita kerjakan, ya, itu semuanya bergantung kepada situasional dengan kondisi-kondisi yang ada. Nah, jadi itu sebagai gambarannya teman-teman. Jadi kita bisa tahu tidak ada metode yang terbaik, tapi di sini harapannya metode-metode yang ada tuh mampu membantu kita di dalam mengidentifikasi resiko yang terjadi. Harapannya di situ teman-teman ya. Nah, ini langkah awal teman-teman di dalam kita melakukan identifikasi resiko. Dan nanti setelah kita mampu mengidentifikasi resiko, itu kita akan masuk kepada tahap berikutnya, yaitu pada analisis identifikasi resiko. Apa yang kita sudah temukan, ya, bagaimana kita melakukan analisis, melakukan evaluasi, itu masuk kepada tahap berikutnya. Dan itu yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya di hari Rabu ke depan. Ya, di sesi kedua untuk yang identifikasi resiko. Nah, sebelum saya lanjut, saya akan menerangkan kepada teman-teman tentang proyek UTS dan UAS-nya, gitu ya, supaya teman-teman bisa dapat gambaran
ujung akhirnya ada di mana sih untuk mata kuliah ini gitu ya. Jadi ujung akhirnya yaitu di UAS-nya teman-teman harapannya akan membuat sebuah artikel ya ilmiah mengenai manajemen resiko teknologi informasi. Itu tema besarnya. Ya, di tema besarnya teman-teman tuh ujungnya akan membuat sebuah artikel atau jurnal ya tentang teknologi manajemen resiko teknologi informasi. Nah, memang tidak diwajibkan untuk publikasi, teman-teman jangan takut karena memang waktunya tidak mencukupi. Tapi memang harapannya, saya selalu mengharapkan ini bisa potensi untuk menjadi sebuah publikasi. Harapannya itu. Nah, untuk menuju ke sana, ya teman-teman akan masuk pada UTS terlebih dahulu. Nah, di dalam UTS, teman-teman akan membuat rencana atau gagasan artikel ilmiah tersebut. Ingat, tadi kan tema besarnya manajemen resiko teknologi informasi. Judul spesifiknya, ya silakan teman-teman pilih. Sama seperti yang katakan sebelumnya, kita punya tema besar, silakan difokuskan mau kemana. Nah, di dalam UTS ini, silakan teman-teman ceritakan dalam sebuah bentuk video, ya. Kira-kira teman-teman akan membuat artikel apa ya, gitu, yang terkait manajemen resiko, ya. Jadi nanti selanjutnya akan bercerita apa aja yang harus ada dalam isi video tersebut. Ya, dan ini mungkin lebih pada gagasan gitu ya. Saya pengen buat ini karena ini. Jadi yang saya inginkan dari teman-teman di sini tidak hanya menyampaikan konsepnya, tapi ada dasarnya. Ya, ada memang keunikannya, kebaruannya, dan memang urgensinya kelihatan. Itu di UTS. Dan memang saya belum bisa memberikan UTS secara detail karena masih ada di Prodi, nunggu konfirmasi dari Pak Herudin juga, ya. Sambil menunggu teman-teman konfirmasi finalisasi soal UTS-nya, teman-teman bisa membuat sebuah kelompok terlebih dahulu untuk sebagai persiapan di dalam proyek UTS UHS-nya. Kelompok itu 3-4 mahasiswa. Jadi harapan saya di kelas ini itu akan ada 3 kelompok. Ya, karena jumlah total kita kan 11 kalau saya tidak salah. Jadi silakan teman-teman, saya yakin teman-teman sudah punya kelompoknya sendiri, saya bebaskan ya. Sehingga harapannya di kelas ini akan ada 3 kelompok, dan nanti di UTS akan ada 3 video, dan nanti di UAS juga akan ada 3 artikel. Nah, harapannya seperti itu. Nah, secara konsep untuk UTS-nya, apa yang akan teman-teman kerjakan? Teman-teman akan membuat sebuah video sederhana, ya. Videonya durasinya 3-5 menit, minimum 3 menit, maksimum 5 menit. Di dalam video tersebut teman-teman menjelaskan ya konsep dan gagasan artikel teman-teman, ya. Kemudian masalahnya apa dan tujuannya. Jadi teman-teman tidak perlu membuat laporan ketikan terlebih dahulu, tapi silakan teman-teman membuat video menyampaikan rencana teman-teman, konsep artikel teman-teman itu tentang apa sih istilahnya. Kenapa saya mengangkat ini, gagasan masalahnya apa dan tujuannya apa. Itu konsep besarnya. Dan poin yang menjadi penilaian adalah terkait ide dan gagasan tersebut, ya. Apakah ada nilai kebaruan, ya, dan istilahnya benar-benar suatu hal yang penting gitu ya, masih relevan dengan kondisi saat ini, ya, potensial untuk memang diwujudkan jika memang modelnya adalah implementasi ke depannya, ada datanya, ditunjang dengan data yang memang betul-betul bagus, ya, data-data pendukung, ya, ada sumber daya datanya jelas. Data bisa diambil dari internet, dari buku, dari majalah, dari online news, dari paper dan sebagainya. Dan teman-teman bisa menjelaskan semua dengan fakta, analisis, dan juga dengan kesimpulannya. Ya, jadi secara singkat, sampai saya sampaikan ini proyek UTS-nya. Ya. Apakah semua ada di video? Bebas ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman pilih, oh ini yang si A karena PD, berani, mungkin videonya 1 orang saja mewakili satu kelompok, boleh nggak? Boleh, silakan. Jadi tidak perlu semuanya muncul, tidak perlu. Tapi kalau pengen dibuat
muncul semuanya, dibuat presentasi, silakan. Videonya mau dibuat bentuknya animasi, silakan. Ya, jadi saya bebaskan bentuk videonya, saya hanya saya batasi waktunya 3-5 menit, dan video ini menjelaskan tentang konsep gagasan artikel ilmiah yang akan teman-teman buat di UAS nanti. Masalahnya apa dan tujuannya apa. Bentuk videonya mau bentuk apapun itu bebas ya, silakan teman-teman punya kreativitas sendiri, punya inovasi sendiri, silakan. Yang penting videonya jangan berhubungan nanti dengan sara, misalnya menyinggung perasaan orang lain, itu jangan sampai seperti itu ya. Kita strict fokus saja kepada konteks daripada materinya ya. Nah, itu gambarannya teman-teman terkait UTS-nya. Nanti ketika soal UTS-nya sudah clear, sudah di ACC juga dan ditandatangan oleh Pak Herudin juga, nanti secara detail waktu persentase penilaiannya akan saya informasikan kepada teman-teman semua, sehingga teman-teman bisa melihat detailnya seperti apa. Nah, mungkin untuk sementara ini saya hanya bisa menampilkan konsep UTS-nya seperti ini, sehingga sambil jalan teman-teman bisa menyiapkan kelompoknya terlebih dahulu ya. Nanti semua materinya akan saya taruh di e-learning, sehingga teman-teman juga bisa melihat lebih lanjut tentang materinya dan konsep secara keseluruhannya. Nah, mungkin itu teman-teman, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Teman-teman silakan kalau ada pertanyaan. Bentar. Ya, semoga sudah cukup jelas ya teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa kontak saya ya. Mungkin ada kebingungan dalam mengerjakan, nanti info saya saja ya. Kontak saya langsung juga nggak ada masalah, gitu ya. Mungkin untuk malam hari ini cukup sekian teman-teman, kita akhiri dulu pertemuannya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, tetap jaga kesehatan, tetap mematuhi prokesnya ya, supaya semua kita tetap selalu sehat selalu gitu ya. Mungkin itu saja dari saya teman-teman, sampai ketemu lagi di hari Rabu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan selamat malam semuanya. Malam, Pak. Malam.